Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog kita. Saya ke Pak Kusmedi dulu dari Persi. Pak Kus, sepertinya Persi sendiri menolak begitu ya untuk bagaimana sikap rumah sakit ini. Belum ada kepastian soal vaksin yang nantinya akan dikomersialkan, tapi sudah ditawarkan sekarang. Jadi dengan adanya penawaran-penawaran ini, mungkin rumah sakit bisa mengatakan bahwa enggak kok, kita nggak pakai yang tahap pertama, nanti kalau udah aman baru kita benar-benar melakukan vaksinasi. Sekarang baru pre-order doang kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya dengan program ini ada dampak negatif yang bisa terjadi nggak sih? Kalau nanti kemudian ternyata uji ketiga ini ternyata ada masalah, entah masalah yang prinsip atau mungkin masalah lain-lain, kemudian tidak bisa dijelaskan dengan benar oleh pihak rumah sakit, terus kemudian masyarakat menjadi panik terhadap hal tersebut. Nah, ini kan menjadi masalah lagi. Kenapa enggak kita menunggu, biarlah semua berjalan dengan baik, kemudian dinyatakan betul, sudah jelas siapa saja yang boleh mendapatkan, dari umur berapa sampai umur berapa, kemudian ada persyaratan lain, misalnya tidak mempunyai komorbid atau tidak mempunyai alergi atau apa dan sebagainya, barulah kita memasarkan hal tersebut. Kenapa sih? Kalau memang masyarakat itu membutuhkan, pasti kan dia akan menginginkan untuk dilakukan imunisasi. Namun demikian ingin saya sampaikan bahwa sampai saat ini itu pencegahan terbaik adalah 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tidak lebih dari itu perlindungan yang paling bagus. Kalau saya kena COVID, terus Mbak tidak kena COVID, kita berdua sama-sama menggunakan masker, itu hanya kemungkinan 1,5% akan tertular. Nah, itu jadi hal-hal yang ini harus kita perhatikan dengan benar. Kita sudah sampaikan dari sejak awal bahwa bagaimana kita harus bisa hidup bersama COVID. Sampai kapan COVID juga tetap ada. Nah, tinggal bagaimana kita hidup bersama COVID itu. Segala tatanan baru memang harus dibuat. Contoh bahwa dengan adanya COVID, kita juga banyak merubah budaya hidup kita menjadi budaya hidup yang lebih baik. Sebagai contoh, orang tidak pernah olahraga, sekarang orang menjaga olahraganya. Pada awalnya orang tidak pernah mau menggunakan vitamin untuk menggunakan daya tahan tubuhnya, orang menggunakan vitamin untuk daya tahan tubuhnya. Orang menjaga makanan untuk tidak terlalu banyak karbohidrat, sekarang orang melakukan diet karbohidrat. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa diperbaiki dari hal tersebut, bukan menjadi sesuatu yang utama kemudian dipakai vaksin. Oke, 3M masih yang terbaik ya, sampai menunggu vaksin yang pasti aman untuk masyarakat. Jadi dari surat edaran Persi itu, Pak Kus, respon dari rumah sakit apa sih? Ya, mereka menyadari karena memang seharusnya tidak memulai dengan hal-hal yang semacam itu. Kita belajarlah dari kasus pada waktu kita kemarin menggunakan rapid test. Semua berlomba-lomba menggunakan rapid test. Akhirnya dinyatakan bahwa rapid test itu kan baru terbentuk antibodinya kalau kita sudah sakit. Jadi pada awalnya kita tidak tahu, bisa saja dia masih negatif. Akhirnya sekarang berubah, harus menggunakan PCR, harus menggunakan antigen, seperti itu. Jadi kita tidak usah tergopoh-gopoh terhadap itu. Pasti para teman-teman sejawat saya, para dokter akan memberikan keterangan yang sebaik mungkin. Teman-teman di rumah sakit juga saya berharap memberikan keterangan seterbuka mungkin. Demikian juga dengan pemerintah, tentunya melalui juru bicara vaksin, dia akan berbicara sebaik mungkin apa sebenarnya vaksin itu, apa yang akan didapatkan dari vaksin itu, apa efek samping dari vaksin. Kita kan harus berbicara secara terbuka seperti itu, Mbak.
Tapi update yang Anda terima, Pak Kus, apa sih efek samping yang paling parah begitu dari vaksinasi sendiri kalau misalnya kita baru mencoba begitu? Beberapa mereka yang sudah melakukan penelitian di luar, tapi kan belum banyak yang sampai pada tahap 3. Oke. Efek yang paling banyak mereka dapatkan sakit pada titik suntikannya dan ada panas yang sederhana. Tapi memang ada beberapa, tentunya persennya yang kecil mempunyai efek yang lebih berat seperti itu. Makanya itu ini kan sedang dipelajari sampai sejauh mana sih efek berat itu, kalau misalnya terjadi bagaimana cara menanganinya seperti itu. Jadi memang harus sabar ya, baik dari masyarakat dan juga pihak rumah sakit. Saya ke Pak Dedi. Jadi Pak Dedi, menurut Anda ini memang adalah momentum yang dimanfaatkan oleh rumah sakit atau memang masyarakat yang terlalu antusias? Ya, dua-duanya Mbak Julita. Karena rumah sakit membuka itu kan, maka masyarakat ini kan berlomba-lomba itu kan ingin terhindar dari COVID, sehingga kedua aspek itu saling mendukung untuk kemudian terjadinya proses pre-order itu kan vaksin COVID-19. Namun catatan kami Mbak Julita harus dipahami, WHO itu kan sudah mengumumkan vaksin ini sebagai global public goods seperti itu, yang artinya ini harus diakses oleh seluruh negara dan seluruh masyarakat seperti itu. Dan kita sama-sama paham produksi vaksin itu kan terbatas Mbak Julita, artinya kita bicara skala prioritas. Yang saya khawatir adalah saat ini kemudian rumah sakit membuka proses pre-order itu, nanti yang prioritas itu justru malah tidak kena seperti itu. Maka dari itu kami menghimbau untuk kemudian rumah sakit, baik itu pemerintah maupun swasta, untuk kemudian menahan diri dulu, karena yang disampaikan Pak Kus tadi betul, kita punya sasaran prioritas nih. Kalau kemudian vaksinnya terbatas, gitu kan, dan sasaran prioritas ini malah tidak terpenuhi, itu kan, yaitu tenaga medis, tenaga kesehatan, dan juga tenaga lainnya yang ada di garda terdepan, nanti yang kita khawatirkan tetap laju penularan itu cukup tinggi seperti itu. Karena memang sekali lagi jumlahnya ini terbatas. Dan kami menekankan sebenarnya di undang-undang karantina kesehatan itu disebutin kok, itu tanggung jawab pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Artinya memang dalam hal ini kalau saya menekankan bagaimana kemudian regulasi ini pemerintah vital berperan memprioritaskan memang yang sasaran prioritas dulu seperti itu. Yang saya khawatir kalau kemudian rumah sakit membuka itu, ini kan yang terjadi bukan sasaran prioritas, tapi orang-orang yang memang kebetulan punya duit dan punya akses seperti itu. Ini yang harus kita hindari sehingga kemudian intervensi itu tidak tepat sasaran, Mbak Julita. Iya, Pak Dedi, Pak Kusmedi kan juga udah menjelaskan tadi sebenarnya ada beberapa efek samping yang sedang diteliti juga sekarang terkait dengan vaksin ini ya, termasuk vaksin Sinovac yang saat ini berlangsung. Seperti ada pusing, mual, dan juga ada efek suntikan segala macam. Nah itu sebenarnya apakah masyarakat tidak mengetahui sehingga mereka juga sangat berminat untuk pesan sekarang atau bagaimana menurut Anda? Dugaan saya, pertama banyak masyarakat yang juga tidak mengetahui itu. Karena buat mereka menilainya bahwasanya vaksin ini adalah strategi terbaik untuk pencegahan dan mereka harus segera divaksinasi. Padahal sekali lagi tadi saya di awal menyampaikan ada dua aspek yang harus diperhatikan dari vaksin ini. Selain efektivitasnya juga efek sampingnya itu dia. Apakah dia ada komorbid, itu kan, apakah dia ada alergi tertentu, ini yang kemudian harus diantisipasi. Nah, sampai dengan pemerintah dalam hal ini Badan POM belum mengumumkan itu kan, belum mengeluarkan emergency use authorization, maka kami mengharapkan semua pihak untuk menahan diri dulu seperti itu. Sekali lagi kita punya sasaran prioritas. Sasaran prioritas itu bukan dia orang yang kaya atau punya kemampuan finansial ataupun akses, tapi adalah orang-orang yang memang berada di garda terdepan yang sangat berpotensi terpapar virus COVID-19. Sehingga memang kami mengharapkan untuk kemudian masyarakat rumah sakit dalam hal ini menahan diri dulu sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah. Sama-sama menahan diri ya. Pak Dedi, Pak Kus, kita masih ada satu segmen lagi usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Landstalk.